Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dan juga para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab atau pasal tentang mujibatul ghusli, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu perkara yang mewajibkan mandi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun mujibatul ghusli utai pira-pira perkara kang majibaken adus. Iku sitatun ana 6. Ilajul hasyafati rupane ngelebuaken hasyafah fil farji ing dalem farji wa khurujul mani lan metune mani wal haidulan haid wa nifasul nifas wal wiladatul nglahiraken wal mautulan mati. Fasun ay hadza fasun furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku istane ana loro an niat rupane niat wa ta'mimul badan lan ngerataaken badan bil mai kelawan banyu. Wallahu a'lam. Pasal di sini menerangkan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwasannya ada kewajiban ya bagi seseorang yang melakukan suatu hal yang di situ berpotensi untuk ada efek atau dampak kewajiban, yaitu melakukan mandi besar, itu ketika seseorang itu melakukan 6 hal. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil fard. Ketika seseorang memasukkan kelamin prianya, memasukkan terhadap farji atau kelamin perempuan. Orang laki-laki memasukkan kelaminnya kepada kelamin perempuan. Nah, di situ otomatis ya ketika suami istri berhubungan dan memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin perempuan, itu akan mewajibkan. Walaupun di sini ya, walaupun tidak keluar mani, ya. Memasukkannya sendiri itu adalah merupakan sesuatu yang mewajibkan mani. Ya. Walaupun situ tidak keluar. Tetap ketika sudah ada iltiqaul hitanain, ya, ada pertemuan dua alat kelamin, itu tetap mewajibkan mandi, kewajiban. Yang kedua adalah wa khurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani ini juga mewajibkan mandi, baik dengan cara yang normal ataupun dengan cara yang tidak normal, dengan cara berhubungan ataupun melalui mimpi basah ataupun melalui onani dan lain sebagainya. Ketika judulnya itu adalah khurujul mani, maninya itu keluar, ya, itu sudah dianggap terkena beban kewajiban untuk melakukan mandi wajib, ya, sudah wajib mandi. Yang ketiga adalah wal haid. Haid ini adalah khususiyah ya bagi kaum wanita. Kaum wanita ketika sudah berhenti haid, maka dia ada kewajiban untuk mandi sebagai sarana untuk pembersih, ya. Dia kewajiban untuk mandi ketika haidnya sudah berhenti. Nah, sini juga ada kaitan dengan masalah berhentinya darah, itu ada kewajiban untuk qadha salat ataupun tidaknya, itu nanti ada bab lain tentang masalah haid dan nifas, ya. Nah, ini yang khususnya untuk perempuan. Ketika perempuan ini mengalami menstruasi atau mengalami haid, dan ketika berhenti dia punya kewajiban untuk mandi. Dan yang khusus ya buat perempuan lagi ada 2 lagi, yaitu wan nifasu wal wilad, nifas dan juga melahirkan. Perbedaan antara nifas dan wilad dan melahirkan adalah kalau nifas itu ad-dam alladzi yakhruju aqibal wilad, darah yang keluar setelah selesai persalinan, ya, itu namanya adalah darah nifas, ya. Darah nifas itu
darah yang keluar setelah melahirkan dan masaknya, ya, masa darah nifas itu macam-macam, beda-beda, ya. Paling sedikitnya adalah kotrot, paling sedikit itu tetes, ya. Wa ghalibuhu arba'ina yaum, sedangkan umumnya itu 40. Wa aktaruhu sittuna yaum, sedangkan paling banyaknya 60 hari, ya. Artinya ketika berhenti, sudah mampet, tidak keluarnya lagi darah nifas, maka bagi wanita tersebut punya kewajiban, ya, untuk mandi. Dan yang seterusnya adalah al-wiladah. Kalau al-wiladah itu ada darah yang keluar besertaan, ya, dengan melahirkan, berbarengan dengan melahirkan. Kalau tadi nifas itu akibal wiladah, setelah melahirkan, ya. Kalau wiladah, darah wiladah itu ada darah setelah melahirkan, ya. Nah, wiladah juga, melahirkan juga punya kewajiban untuk mandi, ya, mandi wajib. Jadi mandinya setelah selesai nifas, bareng sama nifas tidak masalah, ya. Jadi mandinya selesai nifas, karena biasanya setelah wiladah, setelah melahirkan itu langsung nifas terus, kadang sampai 40 hari, ya, kadang lebih, kadang kurang. Nah, setelah berhenti itu memang berhenti total dan tidak keluar lagi, baru dia itu kewajiban untuk mandi wajib. Dan yang terakhir adalah wal maut, itu mati, ya. Mati ini merupakan suatu hal yang mewajibkan mandi juga, baik laki-laki, perempuan, kecil, besar, ya, kakek, nenek-nenek, itu ketika meninggal wajib dimandikan. Nah, itu namanya mandi wajib juga, mandi wajib untuk mayit, ya. Kecuali adalah, yang dikecualikan adalah orang yang mati syahid. Kalau mati syahid ini tidak ada kewajiban untuk dimandikan, karena adam atau darah yang terdapat di dalam tubuhnya ini dijadikan sebagai saksi, ya, bahwa dia ada orang syuhada yang menjadikan dia itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang khusus, ya. Kalau syuhada itu mati syahid di tempat. Nah, itu dia ada kewajiban untuk memandikan, hanya dia itu kewajibannya cuma dikafani saja, setelah dikafani kemudian dikuburkan, ya. Nah, itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui 6 hal ini yang mewajibkan mandi, terusan dari bab ini adalah kefarduan mandi itu dibagi menjadi 2. Fardunya mandi itu ada 2. Yang esensial dalam hal ini adalah ketika seorang memiliki kewajiban mandi wajib, maka ketika melakukan mandi wajib ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah an-niyat. Pertama dia harus niat mandi wajib jika dia itu mau mandi wajib. Ya, nawaitu ghusl hadis akhbari billahi taala, ya. Nawaitu ghusl janabati lillahi taala. Banyak niatnya. Ya, cuman satu aja sudah bisa mewakili nawaitu ghusl akhbari lillahi taala. Kita sudah biasa tahu aja. Nah, itu sudah bisa mewakili. Ya. Niat. Nah, dan yang pertama niat, yang kedua adalah takmimul badani bil ma, ya, meratakan air ke seluruh badan. Jadi pada tubuh kita ini semuanya harus diratakan dengan air, jangan sampai ada bagian kecil dari tubuh kita yang tidak terkena air, ya. Harus. Nah, untuk memakai sampo atau tidaknya itu tidak wajib, ya. Sampo itu cuma media untuk biar bersih, ya, ataupun biar halus sehingga air itu bisa meresap ke bagian-bagian rambut yang memang sulit terjangkau air, ya. Kalau ada sampo itu lebih halus. Nah, yang intinya ini hanya 2 hal, niat dan juga meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Dan kesunahan-kesunahannya banyak, di antaranya mencuci bagian yang terdapat maninya atau terdapat najisnya, ya, kemudian bersihkan, kemudian berwudu, setelah berwudu baru kita mandi, mengambil gayung,
dimulai dengan arah kanan dulu, kemudian arah kiri, kemudian seluruh tubuh itu yang penting dari hal itu adalah semua dari tubuh kita itu tidak terlewatkan oleh air, semuanya harus terbasuh oleh air. Itu esensi dari wajib ya. Niat dan juga meratakan air ke seluruh tubuh. Itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu utawi pira-pira syarat wudu iku asratun 10. Rupanya Islam wal tamyiz lan tamyiz. Wa anna qaulan bersih anil haidi saking haid wa nifas lan saking nifas. Wa amalan saking perkara yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma ing tumekane banyu ilal basrati maring kulit. Wala yakuna yen ta ora ana alal udhi ngatasi anggota apa ma perkara ghair kang ngawaken apa ma alma ing banyu. Paling ngerti bi fardiyati lawan kefarduane wudu wala yang tagilan ana kadang sapa wong fardhu ing fardhu min furudi saking pira-pira fardune wudu sunat ing sunnah wal maulan banyu atau huruf kang suci wa dukhul waqti namajeng waktu wal muwalatan nuli-nuli daimul hadasi kedua wong kang daimul hadas. Fase selanjutnya adalah syarat-syarat tentang masalah wudu. Kalau fardunya wudu kemarin sudah jelaskan ada 6 ya, niat. Setelah niat kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir ada tertib. Itu fardunya wudu. Ketika praktek wudu harus itu tidak boleh ditinggalkan. Itu fardu. Nah sekarang adalah syaratnya wudu. Kalau syarat itu berarti di luar praktek wudu. Sebelum kita melakukan wudu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, harus Islam. Artinya begini, ketika tuntutan orang di luar Islam, non muslim itu tuntutannya masuk Islam, bukan tuntutannya wudu, sholat, bukan ya. Tapi kalau sudah masuk Islam baru dituntut ya untuk sholat, untuk wudu, zakat dan sebagainya. Makanya disyaratkan di sini yang pertama adalah Islam. Berarti kalau non muslim itu tidak disyaratkan ya, tapi dianjurkan atau dituntut untuk masuk Islam, bukan dituntut untuk wudu, bukan. Artinya wudunya orang non muslimnya tidak sah karena belum Islam ya. Nah, orang Islam mau wudu itu ya, syarat wudu yang pertama adalah harus Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan ya antara yang sesuatu ini adalah hal yang wajar, sesuatu ini tidak wajar. Contohnya begini, dia bisa membedakan antara ini air putih sama air kelapa. Dia tahu antara kopi dengan air membera. Nah, itu namanya tamyiz. Ya, nah, usia-usia di sini adalah usia di antara kurang lebih ya 4 tahun sampai ke 7 sampai 8 tahun. Itu usia tamyiz. Ya, jadi masa-masa tumbuhnya dari anak-anak menuju remaja itu usia tamyiz. Tapi syaratnya ini tamyiz ya, tamyiz itu bisa membedakan antara yang tadi ya, hal-hal yang wajar yang biasa kita temui di lingkungan, tamyiz namanya. Kalau sudah bisa membedakan itu ya, itu dia sudah bisa masuk syaratan wudu. Artinya walaupun misalkan belum tapi kita latihan wudu itu termasuk ya tarbiyah atau latihan aja ya. Tapi nanti kalau sudah benar-benar tamyiz itu memang sudah masuk, bisa mengesahkan wudunya kalau sudah tamyiz. Yang ketiga adalah wan naqau anil haid wan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Artinya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Ketika seorang wanita kok dalam keadaan haid dan nifas kau berwudu, berarti wudunya tidak sah ya, karena dia itu bukan dalam masa suci, tapi dalam masa haid, masa nifas, harus suci dulu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basar. Dan syarat lagi ini dia itu harus menghindarkan sesuatu yang bisa mencegah sampainya air kepada kulit. Contoh di bagian kulit kita yang anggota wudu ya, itu terdapat cat ya, ataupun sesuatu yang itu bisa menghalangi sampainya air kepada kulit ya.
Nah, itu batasannya seperti apa sih yang dianggap itu bisa menghalang-halangi? Itu batasannya itu ketika kita garuk itu bisa terangkat, ya. Kan di tangan kita ini ada set, ya. Ketika dengan kuku kita, baik kuku kita atau tangan kita itu bisa diangkat, nah itu harus dihilang, karena itu berarti yamna usulal ma, mencegah sampainya air, ya, mencegah sampai. Nah, ketika kok tidak bisa, ya, tidak bisa diangkat itu sampai ke permukaan, itu berarti sudah di luar batasannya. Tadi batasannya itu bisa digaruk. Kalau tidak bisa digaruk berarti air sudah sampai. Berarti air itu sudah sampai. Tapi kalau digaruk berarti air tidak sampai. Berarti kan tertutupi. Tapi kalau digaruk tidak bisa berarti air sampai. Berarti sudah meresap ke dalam kulit airnya. Nah gitu, batasannya gitu gampang. Ya, jadi kita perhatikan dulu, ya. Jadi kita sedang bekerja atau apa, perhatikan dulu hal yang bisa yamna usulal mai dal basar, ya, sesuatu hal yang bisa mencegah sampainya air pada kulit. Perhatikan, hilangkan dulu, ya, syarat yang satu. Kemudian wa alla yakuna alal udwi ma yughayyiru alma, kemudian hendaknya tidak terdapat sesuatu di anggota wudhu itu yang bisa merubah kategori air. Air itu bisa berubah, ya. Misalkan ada tinta, ya, ataupun ada minyak wangi yang terlalu kat lah, ya, kat, ataupun ada sablonan itu yang warnanya bisa, nah itu kan bisa merubah. Itu dihilangkan dulu, belum dulu dihilangkan, ya, baru kita bersih-bersih melakukan wudhu tanpa adanya sesuatu yang bisa merubah, ya, kondisi air. Kecuali kalau airnya itu memang air yang mengalir, ya. Kalau air yang mengalir itu kan tidak berpengaruh, ya, terhadap ini. Yang dimaksud ini adalah yang merubah air, ya, yang merubah kondisi air. Ini berarti contohnya ketika ada wudhunya itu di sebuah kolam, ya, kolam. Kalau di sini kok masih ada sesuatu yang bisa merubah kondisi air, itu dihilangkan dulu, baru kita bisa berwudhu langsung dengan memasukkan tangan kita ke dalam kolam. Itu pun syaratnya kemarin sudah diajarkannya, ada jenis air itu, ada yang kullataini au dunal kullataini, ada yang air sedikit, ada air yang banyak, konsekuensinya berbeda. Kalau air yang banyak itu tidak akan memberikan dampak najis, ya, kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kula itu tidak boleh, ya. Ketika kelihatan najis sudah langsung jadi najis semua. Jadi harus perhatikan ini kondisi atau volume air. Sedangkan batasannya volume air itu kalau kita ukur itu 1 ziro dengan ukurannya orang Arab. 1 ziro itu 1 lengan, sebetulnya segini, ya. Cuman kita kalau orang Indonesia itu pendek, ya, kita ngitungnya seginilah, ya, dengan zironya ukuran lengannya orang Arab kurang lebih 60 cm. 60 cm itu volume panjang dan lebar dari volume isi air yang terdapat dalam kolam. Jadi kalau kolam itu kotak, samping 60 cm, ke bawah 60 cm, nah itu isi airnya seperti itu. Kalau isi air seperti itu, volume air seperti itu dikatakan air yang banyak, atau air yang dikatakan 2 kolam. Dan kita bisa langsung berwudu dengan memasukkan tangan kita ke dalam air yang dianggap air yang banyak, yang lebih dari 2 kolam. Tapi kalau yang sedikit airnya, tidak dianjurkan langsung masukkan tangan, karena itu akan berdampak mustakmal, ya, terhadap air. Yang mustakmal itu tidak akan berakibat suci namun tidak bisa mensuci, ya. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, syaratnya lagi tahu dan mengerti tentang fardunya wudu, kewajiban wudu kayak yang 6 itu, ya. Dan yang selanjutnya wa alla ya'taqida fardhu min furudi sunnat, dan hendaknya tidak seseorang yang
hendak wudu itu tidak meyakini kefarduan yang ada di dalam fardu-fardunya wudu sebagai suatu hal yang sunnah. Kita tidak boleh basuh muka itu dianggap wah basuh muka sunnah, tidak. Basuh muka itu wajib. Ya, basuh tangan itu wajib, ngusap bagian kepala wajib, basuh kaki itu wajib. Tidak boleh kita meyakini hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang sunnah. Kalau yang sunnah itu banyak ya, kayak cuci tangan, berkumur, ya itu sunnah. Terus mengulangi 3 kali itu sunnah. Cuma kalau sunnah kita yakini sebagai sunnah, yang wajib kita harus diyakini sebagai satu kewajiban. Nah, terus wal ma'u at-tahur, ini syarat medianya itu adalah air ya. Airnya itu harus air yang suci, mensucikan. Ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Itu harus bisa dibedakan. Kalau suci mensucikan itu di samping air itu hukumnya suci, bisa digunakan untuk bersuci. Ada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, kayak kopi, air teh ya. Itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi diminum boleh ya itu. Nah itu namanya bedanya air yang suci mensucikan dengan suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah sedangkan dalam wudhu ini harus syaratnya suci dan mensucikan. Selanjutnya wadukhulul waktu, masuknya waktu di sini adalah ketika seorang berwudu. Nah ini sudah masuk waktunya wudu. Artinya kalau misalkan waktu sholat ya, waktu sholat itu muasa itu diperluas waktunya. Bisa saja ya seseorang sebelum zuhur sudah wudu, kemudian masuk waktu zuhur dia masih punya dalam keadaan wudu, itu sudah dianggap sudah masuk waktu ya. Sudah, tetap tidak harus dia itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu nanti udah zuhur berarti wudu lagi, tidak ya. Itu sudah dianggap, karena sholat itu waktunya ini muasa, diperluas. Berarti kalau subuh ini sampai terbitnya matahari ya, kalau zuhur sampai waktu asar sampai maghrib dan sebagainya. Nah, terus wal mualah itu daimil hadas. Wal mualah ini harus bersambung, harus terus menerus bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu memiliki hadas yang terus menerus hadasnya. Contoh orang yang beser atau orang yang ambeien, itu senantiasa keluar darah dari bagian tuburnya. Itu cara wudunya gimana? Cara wudunya itu syaratnya ini harus mualah, harus terus menerus. Ketika dia itu hendak melakukan sholat ya, dia kasih pembalut ataupun kasih sesuatu yang bisa menahan keluarnya darah. Setelah itu dia wudu, setelah wudu langsung dia sholat. Dan itu untuk 1 kali pakai kalau yang daimul hadas ya. Artinya walaupun dia batal atau tidak batal, setelah itu cuman bisa dipakai satu kali. Nah, jadi kalau mualah itu harus berlanjut. Jadi tidak bisa dia itu kemudian setelah wudu kemudian dia tunggu dulu sebentar, dia tunggu sampai beberapa saat kemudian baru sholat, tidak. Jadi dia langsung continue, langsung seketika. Itu khusus ini bagi orang yang memiliki tipe penyakit seperti ini, daimul hadas. Ada khususan tertentu, artinya ketika dia ini khususi dengan wudu harus segera mungkin setelah menutup bagian-bagian yang berpotensi keluarnya darah. Setelah itu kemudian dia berwudu, langsung dia melakukan sholat. Dan ketika dia melakukan sholat lagi, dia ulangi lagi wudunya seperti itu, caranya seperti itu. Nah, ini diantara surutul wudu, beberapa syarat wudu yang mudah-mudahan dalam prakteknya kita bisa melaksanakannya dan juga bermanfaat lah ya apa yang telah disampaikan dari mulai awal tadi mengenai kewajiban mandi, tata caranya mandi, dan juga syarat-syaratnya wudu. Mungkin pertemuan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.